PSSI sampaikan kabar baik, Martin Paes diklaim bisa main di timnas Indonesia. Erick Thohir konfirmasi kontrak Sintayong. Top skor nomor 2 Liga Belanda tegaskan ingin bela merah putih. Tim analis Vietnam U16 mata-matai skuad Garuda. Novarianto puji kualitas The Next Pratama Arhan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pertandingan timnas Indonesia U16 versus Singapura U16 menampilkan permainan yang sangat menarik. Skuad Garuda Muda berhasil meraih 3 poin. Skuad asuhan Novarianto berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Di sela-sela pertandingan ada momen menarik yang menjadi sorotan supporter timnas Indonesia. Momen itu adalah adanya staf kepelatihan Vietnam yang terlihat memantau jalannya pertandingan. Staf tersebut nampak juga sedang merekam salah satu pemain timnas Indonesia U16 yang sedang melakukan lemparan ke dalam. Sontak, hal tersebut membuat heboh para supporter skuad Garuda Muda, mengingat Vietnam bakal menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya. Di sisi lain, media lokal Vietnam ini di tahun 247, optimis negaranya akan jadi kampiun lagi dan bakal bisa menumbangkan timnas Indonesia U16. Jika berhasil juara tahun ini, Vietnam akan menjadi tim tersukses di turnamen ini. Vietnam di ajang ini punya mental yang sangat baik dan tentu kita bisa juara lagi, tulis media asal Vietnam tersebut. Piala AFF U16 2024 digelar di Indonesia pada 21 Juni sampai 3 Juli 2024 mendatang. Vietnam sendiri akan memulai kiprahnya di Piala AFF U16 tahun ini dengan menghadapi lawan yang relatif muda, yakni Brunei Darussalam. Kabar terbaru datang dari striker keturunan. Ya, penyerang keturunan yang baru saja pindah ke FC Volendam U21, yakni Mauro Zylstra mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zylstra mengklaim sempat masuk daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Bahkan Mauro Zylstra mengaku sempat dikontak oleh seseorang terkait peluang dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan. Jadi aku udah list mereka, dan mereka interes, ujar Mauro Zylstra. Namun penyerang berusia 19 tahun ini mengungkapkan belum ada pembicaraan secara resmi soal proses naturalisasi. Dia berharap Faldi Badim yang menjadi jembatan pemain keturunan untuk naturalisasi selama ini bisa menghubungkannya dengan PSSI. Apalagi Mauro Zylstra percaya diri dengan statistik yang ditunjukkannya musim lalu bersama dengan RIC Nijmegen U21. Pada musim lalu, Mauro Zylstra mencetak 8 gol dan 1 assist untuk RIC Nijmegen U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda. Dengan catatan tersebut, Mauro Zylstra menjadi top skor nomor 2 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda musim lalu. Dia Fardi, bukan agenku secara resmi, tapi tentunya dia bisa bantu aku untuk menghubungkan juga dengan PSSI, kata Mauro Zylstra. Aku punya statistik yang bagus, dan menjalani musim yang bagus, aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, ucap Mauro Zylstra. Selain itu, dia mengungkapkan, PSSI tidak harus mengundangnya langsung ke Jakarta untuk membahas soal naturalisasi. Kabar menghebohkan datang dari Martin Paes. Ya, Martin Paes belum juga bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal dia sudah resmi menjadi WNI pada akhir April 2024 lalu. Masalahnya kiper FC Dallas itu terganjal Fatwa FIFA, pasal ke-9 tentang perbinaan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya, dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA. Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun, ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021. Anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga memberikan kabar baik soal peluang Martin Paes.
Dia menyebut masih ada peluang sang pemain untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Perkembangan Martin Paes masih dicoba terus. Di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang. Berbarengan semua, kami harus menunggu waktu dari mereka, tutur Arya Sinulinga. Kami berharap begitu, apalagi Martin Paes sudah menjadi WNI dan telah lengkap semuanya. Kalau tidak ada celah, tidak diajukan ke CAS, imbuh Arya Sinulinga. Martin Paes diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Artinya PSSI masih punya waktu sekitar 3 bulan lagi untuk merampungkan permasalahannya. Kalau kami tidak mencoba dia menjadi WNI, malah kami tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan dia. Sebab kami tidak bisa memperjuangkannya kalau bukan WNI. Ini kan harus berani, apapun mesti dilakukan, ucap Arya Sinulinga. Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir mengakui pihaknya masih menunggu pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk tanda tangan kontrak baru. Sintayong sudah memenuhi target yang diminta PSSI dengan membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sintayong bahkan mampu mengantarkan timnas Indonesia U23 sampai ke semifinal Piala Asia U23 2024. Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa PSSI sejatinya telah mengirimkan proposal kontrak baru kepada Sintayong. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menjelaskan, Sintayong belum mendatangani kontrak karena masih ada urusan kesehatan. Kami sudah memberikan final kontrak kepada pelatih Sintayong hampir 2 pekan lalu, tetapi hari ini dia tengah beristirahat, kata Erick Thohir. Kemarin, Sintayong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit, lanjut Erick Thohir. Itu membuat dia 27 Juni juga ketika penarikan undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak mendampingi saya, kata Erick Thohir. Ex-pemilik Inter Milan itu mengatakan PSSI tidak mungkin meminta Sintayong untuk buru-buru tanda tangan kontrak saat dalam kondisi sakit. Jadi, untuk kontrak kami tunggu. Masa kami kejar kontrak orang yang sedang dalam perawatan, tutur Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengakui Sintayong telah mengangkat prestasi timnas Indonesia. Walau demikian, Erick Thohir menegaskan keberhasilan kemajuan timnas Indonesia bukan hanya karena Sintayong dan PSSI, termasuk dirinya. Saya rasa kerjasama timnas Indonesia kali ini bukan hanya seorang SBY. Bagaimana juga para pemain mati-matian bekerja. Saya rasa kerja keras timnas kali ini bukan hanya seorang STY. Bagaimana juga para pemain mati-matian berkarir, kata Erick Thohir. Supporter, termasuk kita semua, jangan terbelenggu seakan-akan suksesnya sebuah tim karena Erick Thohir. Namun, Sintayong adalah bagian terpenting yang saya tidak bisa tutup mata untuk menjadi sebuah kekuatan dalam membangun timnas Indonesia, kata Erick Thohir.